Shalom, Namo Buddhaya. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Ninyaman Adityarini, Abioga Venezuela. Saya selaku dosen Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia. Sebelumnya, saya sudah menamatkan pendidikan jenjang sarjana dan magister saya pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Saya diangkat sebagai dosen sejak tahun 2018 dengan NIDN 0805039201. Untuk jabatan fungsional saya adalah lektor dengan pangkat penata muda tingkat 1 golongan 3B. Selama menjadi dosen, saya aktif menjalankan kegiatan Tridharma perguruan tinggi seperti pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, yang mana semua portofolionya tersusun rapi dalam aplikasi sistem. Salah satu Tridharma yaitu pendidikan dan pengajaran akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Adapun mata kuliah yang biasa saya ampu seperti pengantar ekonomi mikro, pengantar ekonomi makro, perekonomian Indonesia, bisnis internasional, koperasi dan UMKM, bisnis pariwisata, dan pengantar ekonomi internasional. Semua mata kuliah ini sejalan dengan latar belakang bidang ilmu saya, yaitu ekonomi pembangunan. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan bobot 3 SKS akan menjadi mata kuliah yang akan saya gunakan sebagai unjuk kerja bidang pengajaran, mengingat mata kuliah ini pernah saya ajar sekaligus sebagai mata kuliah dasar bagi mahasiswa di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia. Untuk deskripsi mata kuliah pengantar ekonomi mikro, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang menguraikan dan menganalisis mengenai perilaku ekonomi individual, baik mengenai perilaku konsumen, perilaku produsen, maupun pasar. Materi perkuliahan dimulai dari konsep dasar teori ekonomi dan masalah pokok perekonomian, yang mana dalam hal ini masalah utama dalam kegiatan ekonomi adalah kelangkaan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kelangkaan merupakan suatu kejadian untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas melalui sumber daya yang jumlahnya terbatas. Kemudian dilanjutkan dengan konsep uang dan pelaku kegiatan ekonomi beserta hukum permintaan dan hukum penawaran akan sebuah barang, produk, dan barang dan jasa. Dalam mata kuliah ini juga dibahas mengenai harga keseimbangan, surplus ekonomi, dan elastisitas, yang mana merupakan sebuah kondisi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan barang yang ditawarkan dalam tingkat harga tertentu, serta bagaimana respon jumlah barang yang diminta dan ditawarkan ketika terjadi perubahan harga. Nah, untuk materi selanjutnya akan membahas mengenai teori perilaku konsumen, teori produksi, teori biaya produksi, serta kebijakan dalam pendistribusian. Dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro ini juga akan membahas mengenai jenis-jenis pasar yang ada, seperti pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, maupun pasar monopolistik. Konsep dasar permintaan dan penawaran, serta harga keseimbangan, maupun teori perilaku konsumen, teori produksi, teori biaya, dan keseimbangan perusahaan, baik di pasar persaingan sempurna maupun pasar persaingan tidak sempurna. Dalam mata kuliah ini dibahas mengenai harga keseimbangan, surplus ekonomi, dan elastisitas, yang mana merupakan sebuah kondisi jumlah barang yang diminta sama dengan barang yang ditawarkan dalam tingkatan harga tertentu, serta bagaimana respon jumlah barang yang diminta dan ditawarkan ketika terjadi perubahan harga. Materi selanjutnya akan membahas mengenai teori perilaku konsumen, teori produksi, teori biaya produksi, serta kebijakan dalam pendistribusiannya. Dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro ini, kita juga mempelajari mengenai jenis-jenis pasar yang ada seperti pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Metode pembelajaran pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro dalam unjuk kerja kali ini, saya menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah student centered learning yang bersifat online, sinkronus, dan asinkronus. Sinkronus yaitu interaksi atau komunikasi secara langsung dengan mahasiswa dengan memanfaatkan media video
video conference seperti Zoom Meeting, kemudian Google Meet dan lainnya, atau juga bisa berkoordinasi melalui aplikasi yang ada di telepon seperti WhatsApp, Telegram, ataupun aplikasi lainnya. Sedangkan untuk asinkronus sendiri, dengan skema mahasiswa melakukan kegiatan belajar mandiri melalui textbooks, e-book paper atau bacaan, ataupun artikel, ataupun jurnal ilmiah, ataupun video pembahasan materi dari YouTube dan pengerjaan tugas. Selanjutnya, untuk teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah delivery, interaction, dan assessment. Pada teknik delivery, saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa dengan mengkombinasikan beberapa strategi, yang mana strategi pertama menggunakan textbook, yaitu textbook wajib dan pendukung. Pada textbook pendukung, mahasiswa juga saya arahkan untuk tidak hanya mengakses buku yang berbahasa Indonesia, tapi juga berbahasa Inggris, di mana hal ini saya gunakan untuk bertujuan mengembangkan kemampuan bahasa internasional dari mahasiswa ini sendiri. Yang kedua yaitu research based education, di mana setiap minggunya saya memberikan mahasiswa tugas untuk menyelesaikan analisis terhadap kasus-kasus berbasis riset yang tentunya relevan dengan materi dan dapat diakses dari berbagai sumber, baik itu jurnal maupun artikel ilmiah, dan membuat rangkuman mengenai kasus tersebut secara berkelompok yang dipresentasikan berbarengan dengan presentasi materi, sehingga setelah itu bisa didiskusikan secara bersama-sama. Jadi dengan cara ini, mahasiswa akan lebih paham dengan materi-materi yang dibahas tiap pertemuannya. Karena dengan adanya riset atau kasus yang dapat dibahas, fenomena real yang terjadi tentang materi yang dibahas tidak hanya sekedar pembahasan teoritis. Strategi yang ketiga adalah interaction. Jadi ini adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam perkuliahan ini dengan beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan di dalam kelas. Di mana tentunya saya selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk selalu berpartisipasi aktif, baik itu bertanya, mengumumkan pendapat, ataupun untuk berdiskusi. Dalam proses diskusi, dalam kelas juga saya rancang agar menjadi lebih menarik dengan menyisipkan beberapa intermezzo ataupun cerita-cerita lucu dari pengalaman saya yang tentunya masih ada kaitannya dengan pembahasan materi pengantar ekonomi mikro, dan juga ada nilai-nilai kearifan lokal dalam ekonomi tersebut yang menjadi suplemen pendukung dalam kegiatan interaksi saya dengan mahasiswa. Dengan cara itu, proses belajar mengajar sesuai dengan pengalaman saya akan berjalan lebih komunikatif dan dua arah. Kemudian interaksi selanjutnya menggunakan Media Learning Management System atau yang kita kenal dengan LMS sebagai sarana untuk diskusi dan distribusi materi utama dan materi pendukung pembelajaran, yang mana LMS ini bisa diakses selama 24 jam. Pada LMS, saya juga biasanya melemparkan topik-topik terkini agar diskusi dapat tetap berjalan dengan baik. Dan juga saya menggunakan WhatsApp guru kelas untuk berdiskusi kepada mahasiswa dan juga memberikan feedback atas proyek-proyek yang telah mereka kerjakan. Dan juga LMS ini saya gunakan untuk menginput absensi, kemudian materi yang saya gunakan juga di LMS sebagai platform manajemen kelas yang utama, di mana hal ini saya gunakan karena di tempat saya mengajar juga mewajibkan penggunaan LMS sebagai manajemen kelas. Teknik yang ketiga yaitu assessment. Jadi assessment ini adalah bagaimana skema penilaian yang saya lakukan. Biasanya itu saya jelaskan di awal pada pertemuan pertama perkuliahan tentang kontrak perkuliahan yang telah disepakati bersama antara pengajar dan juga mahasiswa. Dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat juga cara saya untuk menilai dan memberikan bobot penilaian yang saya gunakan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan sudah mengetahui sejak awal dan diharapkan bisa membuat strategi agar perkuliahan bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut adalah contoh skema penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa, dan selanjutnya saya akan memberikan cuplikan
mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Oke, baik. Selamat siang adik-adik semuanya. Om Swastiastu. Selamat siang, Om Swastiastu, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat, sehat, Ibu. Sehat, Bu. Oke, baik ya. Jadi hari ini kita kembali lagi dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro ya. Jadi seperti perkuliahan kita pada sebelum-sebelumnya, materi sudah saya share di LMS-nya adik-adik masing-masing ya. Jadi pasti sudah dibaca sebelumnya ya untuk materinya. Dan hari ini kita akan membahas yang namanya pasar monopoli. Semua sudah mengecek materi untuk hari ini? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Jadi nanti kita akan lebih banyak diskusi ya. Jadi dari materi yang sudah ada dipelajari ya, kita akan banyak diskusi dan mungkin lebih banyak tanya jawab ya. Sebelumnya saya akan share untuk materinya hari ini. Jadi kita akan bahas dulu bersama-sama. Nanti jika ada dari adik-adik yang mau mengajukan pertanyaan atau ada yang kurang dipahami ya, jadi nanti bisa langsung ditanyakan saja ya. Untuk materinya sudah terlihat PowerPoint saya? Sudah, Ibu. Sudah, Oke, Ibu. ya. Jadi hari ini kita akan belajar yang namanya pasar monopoli ya. Teman-teman tahu nggak apa sih yang namanya pasar? Ada yang tahu? Kalau mungkin Sagong Elin, mungkin saya mau ini. Ya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Putusagung Trialin. Menurut saya, pasar itu merupakan sebuah tempat bertemunya pembeli dengan penjual guna melakukan transaksi ekonomi, yaitu menjual atau membeli suatu barang dan jasa atau sumber daya ekonomi dan berbagai faktor produksi yang lainnya. Namun di sini artinya bukan menunjukkan suatu lokasi. Oke ya, bagus banget ya Elin ya, terima kasih. Jadi jawabannya lengkap sekali. Jadi memang betul, jadi pasar yang dalam kegiatan ekonomi itu adalah bukan menunjukkan lokasi ya, tapi lebih menunjukkan suatu tempat yang ada interaksi penjual dan pembelinya, yang mana terkadang antara penjual dan pembeli itu ada yang pembelinya banyak, ada penjualnya yang sedikit, ya jadi tidak kasat mata seperti yang kita lihat sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya pasar monopoli. Teman-teman ada yang tahu nggak pasar monopoli atau pernah nggak mendengar istilah pasar monopoli? Saya mau coba dengar suaranya Kadek Aryasih. Kadek Baik, Bu. dengar pasar monopoli nggak, Kadek? Tahu, Bu. Ya. Menurut saya, pasar monopoli adalah bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga, dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Pada pasar monopoli, tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing di dalam sebuah perusahaan. Sekian, terima kasih, Bu. Iya, bagus sekali ya, Kadek ya. Jadi benar, kalau di pasar monopoli itu sama dengan istilah monopoli gitu ya. Jadi kita mendominasi ya dari pasar tersebut. Nggak ada pesaingnya, atau nggak ada penjualnya yang lain. Jadi penjualnya cuma satu tok ya, satu orang aja gitu. Jadi itulah namanya pasar monopoli. Nah, saya balik ke slide. Jadi kita hari ini dalam pasar monopoli ini kita akan membahas beberapa pokok bahasan seperti karakteristik dari pasar monopoli itu sendiri, faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar monopoli, kemudian bagaimana memaksimumkan keuntungan dalam pasar monopoli, kemudian baru kita akan simpulkan atau diskusi mengenai pasar monopoli ya. Nah, di sini teman-teman di slide sudah terlihat ya. Jadi di sini ada beberapa perusahaan-perusahaan yang menjalankan dari aktivitas kegiatan pasar monopoli yang ada di Indonesia. Ya, jadi di sini kuncinya adalah teman-teman ketika ingin tahu yang mana aja sih termasuk pasar monopoli ya. Jadi dia adalah suatu usaha atau perusahaan yang memang menghasilkan suatu produk yang tidak bisa dihasilkan oleh perusahaan lainnya atau pesaing lainnya. Contoh kalau di sini saya ngambil yang paling sederhana banget itu dan sudah terkenal yaitu adalah Pertamina. Ya, jadi siapa sih yang bisa menghasilkan bahan bakar lagi selain Pertamina? Benar nggak?
Nah, kemudian juga ada yang namanya PLN, listrik ya. Belum ada nih yang menciptakan energi listrik selain PLN. Selain itu juga banyak seperti PDAM ya, penghasil air. Jadi kalau teman-teman mau air bersih, nggak mungkin dong harus capek-capek ke sungai gitu ya, atau ke laut gitu. Teman-teman tinggal hidupkan keran aja udah dapat dari PDAM. Jadi inilah perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di pasar monopoli. Dan kalau memang teman-teman cermati, perusahaan ini adalah lebih banyak didominasi kepemilikannya adalah milik pemerintah. Nah, jadi monopoli ini adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja. Jadi benar-benar nggak ada perusahaan lain lagi yang menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Jadi kalaupun ada barang penggantinya, hampir mustahil untuk bisa dipergunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, kemudian saya lanjutkan ke ciri-ciri dari pasar monopoli itu sendiri ya. Jadi ciri-cirinya yang pertama adalah pasar monopoli itu adalah industri yang terdiri dari satu perusahaan saja. Kemudian yang kedua tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Kemudian tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Jadi sangat susah sekali pesaing untuk menyaingi dari si perusahaan monopoli ini. Karena barangnya yang susah untuk ditiru atau di apa ya istilahnya dimodifikasi ya. Kemudian yang berikutnya adalah dapat mempengaruhi penentuan harga dan promosi iklan kurang diperlukan. Jadi kalau teman-teman perhatikan juga jarang banget ya Pertamina, PLN itu mungkin buat iklan di TV gitu kayak iklan-iklan sampo Pantene atau Dove yang biasa kita lihat ya. Tapi kalau mereka nggak perlu endorse, nggak perlu iklan, nggak perlu sebar flyer gitu karena barangnya pasti akan laku meskipun tanpa diperkenalkan ke masyarakat. Nah, kemudian di sini yang di slide berikutnya ada beberapa faktor-faktor penyebab terbentuknya dari pasar monopoli ya. Nah, kemudian yang faktor-faktor penyebab terbentuknya monopoli ini yang pertama adalah satu, karena barangnya itu adalah merupakan sumber daya yang unik ya, yang sulit ditiru, yang memiliki ciri khas ya. Jadi kegunaannya pun susah sekali untuk digantikan oleh barang-barang lainnya. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan monopoli ini diperoleh melalui peraturan pemerintah. Jadi nggak sembarangan teman-teman ketika mau mendirikan suatu perusahaan monopoli. Misalnya contoh saya mau mendirikan Pertamina gitu ya, meskipun saya punya uang banyak gitu. Tapi ya nggak bisa juga karena dia terhalang oleh regulasi dari pemerintah. Hanya perusahaan-perusahaan tertentu saja yang bisa membentuk dari pasar monopoli. Kemudian juga dapat menikmati skala ekonomi. Nah, di sini yang berikutnya ada namanya keuntungan dari pasar monopoli itu sendiri ya. Dan kemudian di sini jika dilakukan oleh pemerintah atau yang memegang ini adalah pemerintah, maka perusahaan dapat mengendalikan harga produk di pasaran. Jadi biasanya kalau untuk perusahaan monopoli yang ada di Indonesia itu biasanya harganya sudah distandarkan ya. Jadi agar tidak terlalu murah tapi tidak terlalu mahal agar bisa terjangkau ya oleh seluruh masyarakat. Nah, oke. Sekian materi kita untuk hari ini ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ada yang ingin didiskusikan ya mengenai pasar monopoli, saya persilahkan. Silakan sebutkan nama dan NIM-nya. Ada yang ingin bertanya dulu sebelumnya? Saya ingin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Nikada Aris Widiawati, NIM 2893. Pertanyaannya, barang-barang yang diperjualbelikan dalam pasar monopoli harganya relatif mahal atau lebih tinggi? Seperti contoh harga BBM yang dijual oleh Pertamina. Oke, ya. Aris ya tadi ya. Terima kasih Aris ya, pertanyaannya baik sekali ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan barusan gitu ya. Jadi memang harga barang-barang yang diperjualbelikan dalam pasar monopoli ini pasti harganya dia relatif lebih tinggi
ya, dibandingkan dengan barang-barang yang tidak dijual di pasar lainnya, ya. Hal ini karena memang penjualnya itu hanya terpusat pada satu orang saja atau satu sisi saja atau satu perusahaan saja, sehingga tidak ada tidak ada saingannya, tidak ada persaingan industrinya di sana. Jadi yang menjalankan tuh hanya dia. Otomatis si Pertamina, misalnya kita ambil contoh, dia bisa menetapkan harga yang memang sesuai dengan standarnya dia. Ya, kalau misalnya di pasar-pasar lain, kadang kalau teman-teman cermati, misalnya nih pedagang beras gitu ya, saya ambil yang sederhana gitu. Pedagang beras A misalnya menurunkan harga nih. Pasti pedagang B sama kan melirik juga, oh yang B nurunin juga gitu biar nggak kabur konsumennya ke A, pasti dia juga akan melakukan hal yang sama. Tapi kalau di pasar monopoli tidak, karena dia tidak ada saingan, otomatis kapanpun dia memang ingin menaikkan standar harganya, dia bisa menaikkan sewaktu-waktu tanpa harus ada kompromi dengan si penjual atau persaingan lainnya. Nah, selain itu juga biasanya sih kalau kita cermati pasar monopoli di Indonesia itu dia juga tidak terlalu sembarangan menaikkan atau menurunkan harga ya, karena dipegang oleh pemerintah yang pastinya dilakukan koordinasi dulu ya dengan para pemegang kebijakan, stakeholder. Kalau memang dirasa masyarakatnya cocok untuk dinaikkan, baru akan dinaikkan harga barang tersebut. Seperti Pertamina, nggak mungkin juga naik sewaktu-waktu. Pasti kita sudah dikasih pemberitahuan jauh-jauh hari ini agar masyarakat juga nggak kaget ya terhadap hal tersebut. Jadi begitu ya Aris ya. Jadi harganya memang relatif lebih mahal ya, karena barangnya pun juga memiliki karakteristik yang unik. Kemudian tidak ada saingan atau barang penggantinya ya. Gimana Aris? Udah jelas untuk jawabannya? Baik, sudah Ibu. Terima kasih. Ya, ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain, adik-adik yang lain yang ingin bertanya? Ya, silakan, ada yang raise hand. Lina ya, Lina Listia. Silakan Lina. Tersambut. Perkenalkan, nama saya Nikadek Lina Listia Dewi, NIM 2202022856. Baik, di sini saya akan bertanya, bagaimana cara agar suatu perusahaan bisa menjadi pasar monopoli? Terima kasih, Bu. Ya, tadi NIM-nya maaf Lina, saya terlewat mencatat. NIM-nya Lina. NIM 2202022856. Oke. Jadi gimana nih ya, tips and trick gitu ya mungkin ya, perusahaan itu bisa menjadi monopoli atau bisa menguasai pasar atau bisa menjadi sebuah pasar monopoli. Jadi memang ini mungkin adalah sesuatu yang sangat susah gitu ya. Ketika kita punya produk, kalau kita mau jual mungkin kita bisa jual kapanpun kita mau gitu ya. Ketika kita punya ide mau jualan apa, kita langsung jual itu bisa. Tapi untuk dapat kita kembangkan atau kita mendirikan sebagai pasar monopoli, itu memang kita harus bisa memiliki ya suatu produk, atau kita harus bisa menguasai dari bahan baku dari produk itu sendiri. Atau mungkin kita menemukan ya produk baru yang belum ada orang yang pakai, belum ada orang yang memproduksi. Jadi kita harus patenkan itu semua ya. Baru bisa kita membuat yang namanya pasar monopoli. Jadi Lina ini harus memikirkan apa sih kira-kira gitu yang akan tren di masa mendatang gitu ya, yang belum terpikirkan oleh orang-orang saat ini ya. Jadi entah dari mau segi apa ya, dari yang biasanya sih itu adalah suatu barang yang sangat diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kalau listrik udah ada yang pegang, air sudah ada yang pegang, bahan bakar sudah ada yang pegang, seperti itu ya. Lina harus cari inovasi baru gitu ya. Suatu yang memang akan menjadi tren, akan menjadi kebutuhan dari masyarakat yang masyarakat tidak akan bisa lepas dari produk tersebut gitu ya. Itu yang bisa menjadikan perusahaan Lina adalah perusahaan yang akan berkembang di pasar monopoli. Kemudian setelah menemukan produk tersebut, Lina juga harus bisa menguasai bahan bakunya ya. Jadi harus bisa Lina, nggak boleh ada orang lain selain Lina yang
punya dari bahan bakunya, udah dipatenkan, udah didaftarkan terlebih dahulu, agar nanti ke depannya tidak diambil alih atau dimodifikasi oleh pesaingnya. Karena produk itu kan pasti setiap zaman pasti akan dimodifikasi, ya kan? Diperbarui, mungkin ditambah fitur A, ditambah fitur B, kemudian diminimalis. Nah, kalau yang ini benar-benar nggak boleh dilirik atau nggak boleh dikuasai oleh orang lain. Kemudian didaftarkan patennya, barulah Lina bisa menjadi si pasar monopoli atau perusahaannya bisa berkembang di pasar monopoli. Ya, gimana Lina? Mungkin udah ada kepikiran ide saat ini untuk mengembangkan suatu usaha? Mungkin belum, Bu. Kalau punya ide itu belum. Ya, nanti sambil ini ya, sambil kan kalau generasi-generasi sekarang ini sebenarnya ide-idenya banyak banget gitu ya. Jadi bisa bikin A, B, C segala macam. Maksudnya idenya lebih cemerlang, lebih inovatif, lebih kekinian gitu. Jadi nanti memang ya sambil seiring berjalan waktu pasti akan ada ya ide menarik yang akan muncul di pikiran kita untuk dikembangkan menjadi sebagai sebuah ide bisnis ya. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang ingin didiskusikan? Sepertinya tidak ada nih, Ibu, sudah paham. Oke, yang lain gimana? Aris mungkin, kemudian tadi siapa? Ada Elin, ada Lina, sudah ini? Ada yang mau dibahas lagi? Sudah cukup, Ibu. Oke, baik ya. Jadi nanti untuk materi pasar monopoli kita sampai di sini ya. Nanti teman-teman silakan lanjutkan untuk pembelajarannya itu melalui LMS teman-teman masing-masing ya. Seperti biasa di LMS-nya nanti teman-teman di situ akan ada project atau kasus ya yang teman-teman nanti bisa baca dulu, kemudian akan teman-teman bahas, teman-teman analisis, dan akan kita diskusikan di pertemuan yang berikutnya. Ya, sudah paham semua? Nanti itu dibaca ya kasusnya ya, kemudian nanti dianalisis, kemudian akan kita bahas di minggu depan di pertemuan selanjutnya. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya akhiri untuk pertemuan hari ini? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya sudah cukup, Bu, untuk hari ini. Oke, baik ya. Kalau sudah cukup, nanti teman-teman lanjutkan lagi langsung di LMS masing-masing. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman ya atas waktunya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman masing-masing ya. Akhir kata saya tutup perkuliahan hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Terima kasih, Ibu. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Ya, selamat beristirahat. Demikianlah deskripsi singkat dari pengajaran yang saya lakukan selaku dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia, khususnya pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Atas perhatiannya, saya Ninyoman Adityarini, ABG Venaswara, mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.